Humasi, 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 Tingkat Jawara. Halo Sobat Jawara, kembali di Humasin, podcast resmi yang membahas informasi seputar Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bareng aku Cika, selama beberapa menit ke depan kita bakal bahas seputar penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Nah, jadi buat kalian yang masih bingung tanya-tanya soal PMB, ikutin terus episode kali ini. Nah, sekarang juga kita udah sama narasumber yang luar biasa. Halo Bapak. Halo. Di sebelah saya, dada dulu Pak. Bersama Bapak Tri Cahyono atau bisa dibilang panggilan akrab Bapak. Tono aja, iya. Gitu, Boleh, biar lebih akrab ya Pak ya. Boleh. Gitu, sebagai koordinator penerimaan mahasiswa baru Untirta. Iya. Selamat siang Bapak. Siang. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Pak soal PMB nih? Soal PMB masih banyak yang sering datang juga sih. Ya, luar biasa ya Pak ya. Iya, jadi memang mungkin karena ini jalur terakhir ya, jadi mungkin banyak orang tua atau bahkan siswa yang masih berminat di Untirta, pengen banyak nanya-nanya, bisa langsung datang juga ke kampus Sindang Sari. Obat sakit kepalanya apa sekarang Pak? Cukup tidur aja. Oke Pak, kita langsung aja ya Pak ke segmen pertama nih. Ada pertanyaan pertama nih, gimana sih Pak perkembangan pendaftaran PMB di Untirta saat ini? Apakah antusiasme calon mahasiswanya ini tahun ini mengalami peningkatan atau bagaimana? Ya baik, untuk yang di jalur terakhir ini, karena mungkin memang tidak ada ujiannya ya, jadi hanya pemberkasan aja. Jadi perkembangan pendaftaran cukup pesat juga. Iya. Jadi cuma memang hanya menumpuk di beberapa prodi nih. Oh iya, boleh dikasih tahu nih Pak? Nanti ada mungkin kita kasih untuk yang peluang-peluangnya untuk prodi-prodi mana saja. Itu sudah kita upload juga di Humas kalau nggak salah ya. Nanti tanya IG-nya. Iya, betul Bisa di cek juga tuh Instagram. IG-nya. Dicek Iya. ya, Ada kok itu teman-teman. catatannya. Iya. Oke, berarti naik ya Pak? Ya. Boleh berapa persen gitu Pak? Oh, kalau perkembangan pendaftar memang sudah ada beberapa prodi yang memang sudah melebihi kuota. Iya. Ya nanti mungkin untuk adik-adik yang masih berminat di Untirta bingung mau milih apa, mungkin boleh dikasih tahu nih untuk perkembangan yang sampai mungkin middle pertengahan pendaftaran ini, mungkin untuk yang berminat di Fakultas Keguruan atau FKIP itu hampir semua prodi masih berpeluang kalau mau dipilih ya, peluangnya cukup besar. Kemudian juga kalau memang minat di fakultas yang lain yang agak-agak longgar nih, mungkin di pertanian seperti ilmu peternakan. Peternakan itu masih cukup besar peluangnya. Kemudian juga ada D3. Dicatat tuh guys. D3 ekonomi ya. Iya. Itu peluangnya masih cukup besar juga. Kemudian selain itu juga ada agribisnis. Di Fakultas Pertanian. Kemudian ada agroekoteknologi, ada ekonomi syariah. Itu yang saya sebutkan S1 semua tuh ya. FEB ya, Tadi Pak, ya. ya. Coba tadi yang D3 tuh ada D3 mungkin administrasi pajak. Oh pajak. Itu juga sudah agak longgar juga kata-katanya. Kemudian yang agak-agak sedang nih. Oh ada. Yang memang berminat untuk dijadikan pilihan ke-1 untuk adik-adik pengen nyoba selain yang disebutkan tadi, mungkin bisa nyoba juga untuk yang fakultas tekniknya di teknik kimia, teknik sipil, itu masih bisa agak longgar juga. Itu agak sedang. Tuh. Tapi untuk yang teknik itu yang ketat di metalurgi dan industri. Berarti bukan seblak aja ya pada levelnya ya. Betul. Tapi kalau yang kedokteran pasti nomor 1. Itu banyak peminat. Aduh ya Pak ya. Oh itu. Betul. Benar. Jadi dokter itu emang agak sulit ya guys. Ya. Oke, tadi udah dijelasin sedikit. Berarti boleh ditegasin lagi nggak sih Pak nih program studi apa aja yang saat ini peminatnya yang paling banyak untuk daftar di Untirta nih Pak? Mungkin saya sebutkan 5 prodi ya. Yang paling ketat itu ada kedokteran, teknik metalurgi, kemudian juga ada keperawatan, ilmu komunikasi, dan gizi. Nah itu yang paling ketat juga. Berarti didominasi oleh FKIK ya? Iya, kebetulan kedokteran itu jualannya kan banyak peminatnya. Banyak calon dokter. Benar, dan banyak juga dari luar Banten yang minat di kedokteran juga. Banyak banget itu Pak? Lumayan,
banyak sekali. Untuk kuotanya berapa tuh Pak kedokteran? Mungkin kedokteran ada 3 kedokteran kuotanya. Iya. Guys, dari berapa pendaftar Pak? Mungkin lebih dari 100 ya. Semoga kalian bisa jadi salah satu dari 3 orang tersebut ya Pak ya. Amin, amin. Good lah. Nah, tadi udah yang paling banyak ya Pak peminatnya. Coba takutnya masih kurang nih teman-teman nih. Yang peluangnya besar banget yang Pak. Pilih longgar mungkin ya. 3 kali ya Pak, 3 teratas atau 5 deh, 5 teratas yang paling Kalau yang boleh lah gitu yang Kalau peluangnya. yang longgar sebenarnya memang di FKIP ya, itu hampir semua prodi bisa dipilih ya. Untuk yang adik-adik yang berminat, Ya. ya, yang pengen masuk di Untirta, itu sebagian besar memang FKIP bisa dipilih. Kemudian juga nanti ada Faperta tadi, pertanian. Ada peternakan, agribisnis, kemudian juga ilmu perikanan, itu bisa dipilih. Itu peluangnya juga cukup longgar. Oke. Nah, Pak mungkin banyaknya karena mungkin mereka masih SMA juga ya Pak ya. Karena mereka tuh pengen kasih tips aja sih Pak sebenarnya. Yang punya prospek karir yang baik ke depannya itu seperti apa. Biasanya nih anak-anak SMA tuh bingung tuh pakai kalau masuk jurusan ini nanti aku jadi apa ya kalau udah lulus gitu tuh. Jadi sebenarnya semua prodi juga prospeknya cukup baik karena kita juga banyak lulusan-lulusan kita dari semua prodi itu punya testimoni yang mungkin bisa lihat di web prodinya masing-masing. Itu pasti banyak juga testimoni yang dari yang sudah lulus ya. Jadi menurut saya semua prodi juga sebenarnya prospeknya cukup bagus gitu. Iya kayak kemarin tuh kan Humas bikin ini ya Pak ya, bikin di FKIP tuh. Apa jadi guru aja katanya kalau lulus. Nah jawabannya tuh langsung dari kakak-kakak seniornya ya, dilihat langsung. Betul. Gitu. Next question Pak. Gitu. Apa calon mahasiswa tetap bisa mendaftar apabila belum memiliki sertifikat prestasi? Iya baik. Di jalur prestasi ini mungkin siswa-siswa itu mikirnya saya nggak punya prestasi apa-apa nih. Ingat semua yang sekolah pasti punya raport. Nah, raport itu pun sebenarnya prestasi akademik. Dan itu kita upload nilainya dari semester 1 sampai semester 5. Jadi jangan takut untuk adik-adik yang memang belum punya sertifikat, tidak usah ragu-ragu untuk daftar ke Untirta karena nilai raport pun bisa dinilai juga. Oh bisa ya Pak? Dan untuk sampai saat ini tidak semuanya juga yang mengupload sertifikat. Jadi banyak juga yang hanya mengupload hanya raportnya saja. Itu pun bisa. Dan itu masih boleh ya Pak? Boleh. Ya makanya silakan, ini jalur terakhir, silakan daftar ke Untirta. Sudah mau mendekati terakhir ya Pak, tanggal 16? Tanggal 15 tuh sorry. Tuh guys ini aja udah tanggal berapa nih Pak nih, kita tanggal 8. Jadi silakan untuk daftar secepatnya ya. Gitu, jadi nggak perlu kalau misalkan emang nggak punya sertifikat ya nggak apa-apa banget ya Pak ya, masih bisa ada di nilai raport kalian gitu. Ini terkait daya tampung nih Pak nih, untuk PMB tahun ini kira-kira berapa kuota mahasiswa ya yang disiapkan Untirta? Sebenarnya total daya tampung itu untuk mandiri ada jatahnya 20% dari total daya tampung yang ada diterima di semua jalur ya. Mungkin sekitar 2000-an. Nah sekarang kita itu dan 2000 itu disebar ke 3 jalur. SMBNU kemarin sudah, SMBT, sekarang SMBP. Cuma memang ada beberapa yang mungkin kuotanya masih kosong, kita alihkan ke SMBP ini. Dan itu jumlahnya lumayan banyak ya, jadinya bisa menambah kuota yang mungkin sebelumnya sedikit ya, jadi makin bertambah lagi. Jadi jangan ragu-ragu lah pokoknya untuk adik-adik, masih banyak kuotanya ya, jadi jangan ragu untuk mendaftar ke Untirta karena peluangnya masih cukup besar. Kalau tadi kan Bapak udah notice di kedokteran ini cuma 3 ya? Wah kayaknya ada beberapa yang kalau nonton ini kayak aduh cuman 3 nih gitu. Nah kalau untuk prodi lain atau tadi prodi-prodi yang secara masih lengang-lengang gitu Pak, karena peluangnya lebih bisa, ada berapa Pak kira-kira? Jadi mungkin kalau detailnya kan kita ada 48 prodi. Nah itu bisa dilihat di WPMB aja. Nanti dilihat di situ jalurnya SMBP, seleksi mandiri berdasarkan prestasi. Silakan diklik informasinya, di situ ada kuotanya terlampir. Nanti adik-adik bisa lihat. Dan itu akan kita update lagi kalau memang jalur sebelumnya ada yang tidak diambil, akan kita tambahkan ke jalur SMBP. Itu akan diupload terus ya Pak ya? Betul. Jangan lupa dipantengin ya, dibuka websitenya di PMB
@untirta.ac.id @untirta.ac.id gitu. Terus kan ini jumlah pendaftarnya terus meningkat ya. Betul. Kasih tips dong buat calon mahasiswa supaya bisa memilih program studi dengan lebih tepat. Oke, baik. Di SMBP itu ada 3 pilihan prodi. Oke. Ya, 3 pilihan prodi. 2 S1 dan 1 untuk D3. Oh iya. Ya, kalau mau D3 semuanya boleh. Tapi untuk jatah S1 hanya 2 prodi. Oh, 2 prodi. Nah, kalau bisa maksimalkan. Jangan cuma 1 prodi milihnya. Ya, tapi harus bisa ke 3 prodinya. Mungkin ada opsi lain, prodi lain yang memang diminati oleh adik-adik. Jadi boleh pilih 3-3-nya. Kalau strateginya mungkin kalau ada idealis pengennya di prodi-prodi yang ketat, nggak apa-apa. Itu jadiin pilihan 1. Tapi pilihan 2-nya kalau bisa pilih yang tadi disebutkan tadi yang longgar tadi. Ya, yang longgar-longgar di pilihan 2 dan 3. Jadi peluang untuk lulus di Untirta cukup besar karena adik-adik milih 3 prodi gitu. Ada 3 pilihan. Ada 3. Silakan dipilih secara cermat aja kali ya Pak ya. Betul. Oke, ini nggak boleh terlewat sih Pak. Apa tuh? Selalu walaupun kita udah stakain berapa kali, biasanya mereka masih kurang ada mungkin sedikit terlewat saat baca gitu. Boleh ditekankan kembali, diinformasikan kembali mengenai jadwal penting pendaftaran yang harus diperhatikan sama calon mahasiswa. Oke, nanti untuk jadwalnya kita sudah buka dari udah 2 minggu ya. Nah, mungkin nanti tutup di tanggal 15 Juli. 15 Juli jam 3 sore. Nah, Jadi 15 Julinya nggak sampai malam, tapi jam 3 sore ya. Jadi mohon diperhatikan jadwalnya. Kemudian juga jangan lupa linknya selain di pmb.untirta.ac.id, untuk pendaftarannya itu ada di penerimaan.untirta.ac.id. gitu. Diperhatikan ya, jangan sebenarnya mungkin harusnya jangan sampai mepet-mepet ya Pak. Betul. Servernya down atau gimana? Betul. Apalagi ini cuma sampai jam 3, takutnya ngerasa tanggal 15 ya udah deh aku nanti abis sholat maghrib aja atau aku abis sholat isya aja. Udah tutup guys ya. Jadi mohon diperhatikan untuk tanggal dan jam penutupannya ya Pak ya. Yeah. Semoga ya kita juga nunggu teman-teman untuk bergabung di Untirta pastinya. Oke, ini udah di segmen terakhir sih Pak. Sebagai penutup aja nih Pak nih ya. Apa sih pesan dan himbauan dari tim PMB Untirta untuk seluruh calon mahasiswa yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi? Oke, yang pertama jadwal tadi. Jadwal lewat. Jangan itu sampai penting ya. Kemudian yang kedua strategi milihnya. Ya, jangan sampai salah, jangan sampai ketukar. Jadi ada 3 pilihan prodi, dimaksimalkan 3-3-nya diisi. Ada 3 ya, ingatin. Untuk S1 ada 2. Betul. Oke, lagi Pak? Apalagi ya? Tadi yang belum punya sertifikat, silakan masih bisa daftar. Ya, pasti semua juga punya nilai rapot. Ya, Iya. jadi itu bisa dipakai untuk mendaftar karena sertifikat itu optional, bisa diisi bisa tidak, yang wajib hanya di rapotnya saja. Tuh, ya ini juga kayaknya memang kasus waktu itu juga pernah sih Pak, ada yang datang tapi saya nggak pernah ikutan lomba apa-apa, dia pengen daftar, cuman nggak ada satupun sertifikat yang mungkin bisa dia unggah gitu. Berarti ini semoga membantu ya jawabannya, Masya Allah. Oke. Terima kasih Bapak, kita sudah sampai penghujung acara podcast hari ini. Terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami, Pak Tono. Silakan kasih pesan-pesan sedikit Pak, untuk ini kasih semangat. Masih ada jalur terakhir di Untirta, jadi silakan maksimalkan, gunakan untuk mendaftar di Untirta. Setelah ini sudah tidak ada lagi ya, jadi silakan daftar di jalur Mandiri SMBP, seleksi mimpi berdasarkan prestasi. Ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Tono. Ya, terus persiapkan diri, yakin dengan pilihan kalian, dan semoga Sobat Jawara bisa menjadi bagian dari keluarga Untirta. Saya Cika pamit undur diri. Untirta Jawara. Ibu masih